Halo teman-teman pecinta film, kali ini aku akan membahas film yang berjudul Sinister, film horor supernatural tahun 2012 yang disutradarai oleh Scott Derrickson. Ellison, seorang kriminal novelis, mengalami kesulitan menemukan ide untuk buku terbarunya. Akhirnya memutuskan untuk membawa keluarganya ke sebuah rumah di mana sebuah keluarga terbunuh di rumah tersebut. Ia menemukan kotak berisi video keluarga lain yang dibunuh secara brutal. Ellison mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan menonton video-video tersebut, dan ketika ia mengetahui adanya keterlibatan kekuatan lain, ia menyadari bahwa keluarganya dalam bahaya. Penasaran dengan kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, kita simak ceritanya. Film diawali dengan rekaman film Super 8 yang menunjukkan sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang berdiri di bawah sebuah pohon. Sementara kepala mereka ditutupi kerudung dan simpul tali melingkari leher mereka. Seseorang yang tidak tampak di film menggergaji sepotong dahan yang berfungsi sebagai sebuah timbangan berat. Dan ketika dahan ini jatuh, keempat orang tersebut tergantung dan mati. Beberapa bulan kemudian, Ellison Oswald, seorang penulis kasus-kasus kriminalitas yang sedang kehilangan pamornya, berpindah ke rumah keluarga tersebut dengan istrinya Tracy dan kedua anak mereka, yaitu Ashley berumur 7 tahun dan Trevor berumur 12 tahun. Ashley adalah seorang seniman cilik yang diperbolehkan melukis di tembok. Trevor, yang anak pertamanya, ia mulai mengalami teror malam yang aneh ketika berpindah ke rumah tersebut. Ellison, we didn't move in a few houses down from a crime scene again, did we? Hanya Ellison yang tahu bahwa rumah mereka adalah bekas TKP. Ellison bermaksud untuk menggunakan pembunuhan ini sebagai dasar untuk buku barunya, dan ia berharap penelitiannya bisa membeberkan nasib anggota keluarga kelima. Si Stephanie yang berumur 10 tahun dan menghilang setelah keluarga mati digantung semua. Ellison menemukan sebuah kardus di loteng yang memuat sebuah proyektor dan beberapa gulungan film 8, dan semuanya diberi etiket dengan judul lazim. Seperti layaknya rekaman keluarga biasa, Ellison lalu menonton film-film tersebut. Ternyata semuanya adalah film snuff yang menunjukkan adegan-adegan pembunuhan keluarga-keluarga dalam beberapa cara. Terutama film mengenai penenggelaman keluarga sungguh menghantui pikiran Ellison. Setelah ia melihat seorang tokoh menyeramkan yang melihat penenggelaman dari dasar kolam. Akhirnya Ellison melihat bahwa tokoh ini selalu memandang pembunuhan dari suatu sudut di setiap film. Dan ada sebuah simbol aneh yang digambar. Setelah memeriksa kardus, ternyata pada tutupnya ada gambar-gambar gaya kekanak-kanakan yang melukiskan adegan-adegan pembunuhan bersama tokoh menyeramkan tersebut yang diberi tulis nama Mr. Bogey. Yeah, there are a few things you could do for me, actually. Really? Yeah, this could be perfect. Do you have a notepad? Setelah berkonsultasi dengan seorang wakil sheriff bernama James Ransom, Ellison menemukan bahwa film-film tersebut terjadi di tempat berbeda-beda dan waktu yang berbeda-beda. Dimulai dari tahun 1960-an, ia lalu menemukan bahwa beberapa korban sebelum dibunuh dibius dahulu
dan seorang anak dari setiap keluarga menghilang setelah setiap pembunuhan. Significant link between the murder cases is that in each instance the killer murdered the entire family except one. She took with him. That and this symbol appears in several of them. Wakil Sheriff lalu menyarankan Ellison berhubungan dengan seorang profesor di universitas setempat untuk menafsirkan simbol-simbol yang ada di film. Profesor Jonas, bidangnya adalah okultisme dan fenomena iblis. Jonas bercerita bahwa simbol-simbol ini melambangkan seorang dewa pagan Babilonia bernama Bugul, atau disebut Mr. Bogi, A very obscure one dating back to Babylonian times named Bugul. yang akan membunuh satu keluarga dan membawa seorang anak mereka ke wilayah kekuasaannya, sehingga jiwanya bisa ia makan. Pada suatu malam, Ellison melihat Bugul di luar, di semak-semak, dan ia lari menujunya sambil membawa pemukul baseball sebagai senjata. Ia lalu menemukan Trevor yang sedang mengalami teror malam lainnya dan membawanya masuk ke rumah. Ia keluar lagi untuk mengambil pemukul baseballnya, namun berjumpa dengan seekor anjing besar yang menggonggong keras. Anjing ini lalu melihat anak-anak yang hilang berdiri di belakang Ellison dan ia lalu kabur ketakutan. Malam pada keesokan harinya, Ellison mendengar bunyi di dalam rumah dan ia dengan pemukul bolanya mencoba menyelidiki. Ternyata diganggu oleh anak-anak hilang. Setelah Ellison menengok Ashley dan keluar, Stephanie, si bocah yang hilang, diperlihatkan sudah menggambar pembunuhan keluarganya dengan bugul di tembok. Pada malam ketiga, Ellison mendengar proyek hidup sendiri pada malam hari dan naik ke loteng. Di sana ia melihat anak-anak yang hilang sedang menonton salah satu film pembunuhan. Secara tiba-tiba, Bugul muncul di depan kamera di film. Ellison lalu membawa proyektor dan film-filmnya semua ke pelataran dan membakarnya. Istrinya yang baru bangun menjumpainya di belakang rumah. Ellison lalu berkata kepada istrinya bahwa mereka harus segera keluar dari rumah. Di rumahnya yang lama, Ellison melihat ia mendapat surel dari Profesor Jonas. Ia mengirim hasil pindaian beberapa gambar kuno yang berhubungan dengan Bugul. Children exposed to the images were especially vulnerable to Bugul's possession and or abduction. Deputi Sheriff mencoba menelponnya beberapa kali. Deputi bercerita kepadanya bahwa ia telah menemukan pautan antar setiap peristiwa pembunuhan. Setiap keluarga pernah tinggal di rumah di mana ada TKP, dan setiap peristiwa pembunuhan baru terjadi setelah mereka berpindah ke rumah yang baru. Dengan berpindah, Ellison telah menempatkannya dan keluarganya pada lini masa peristiwa serta menghantarkan keluarganya ke ambang kematian. Mereka akan menjadi korban berikutnya. If this guy is still out there, you not only just sped up his timeline, you put yourself in it. Ellison lalu menonton film. Ia menjadi tahu bahwa film ini memperlihatkan anak-anak yang hilang dan mengungkapkan bahwa merekalah yang membunuh setiap keluarga. Tampaknya mereka disurupi Bugul. Sebelum ia bereaksi, ia menjadi sempoyongan dan membaca catatan. "Selamat malam, Papa." Sebelum ia pingsan tak sadarkan diri,
Ternyata kopinya diberi obat bius oleh Ashley yang disurupi Bugul. Allison sekeluarga lalu diikat dan mulut mereka disekat. Kemudian Ashley membunuh mereka dengan kapak. Darah mereka ia buat sebagai cat untuk melukis gambar kucing, anjing, dan unicorn di tembok. Ashley lalu menonton film hasil pembunuhannya. Film berakhir dengan adanya film rekaman di kardus dengan judul label Lukisan Rumah 12. Ashley dibopong oleh Bugul dan mereka menghilang. Bagaimana teman-teman? Menegangkan bukan? Sekian review film saya ini. Jika kalian suka, ikuti terus channel ini untuk membahas film-film horor yang menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum, sehat selalu teman-teman.